نبي الهدى لا تنسني من شفاعة يا رسول الله، فإني مسيء مذنب ذو جرائر يا رسول الله. نبي الهدى لا تنسني من شفاعتي يا رسول الله، فإني مسيء مذنب مسترحمين مستنظرين للمفارق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawa Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala ma nawa Al-Bakar Muhammad al-Sagaf wa ala ma nawa Al-Habib bin Syahab wa ala ma nawa Syekhina Al-Habib Umar bin Habib wa ala ma nawa Syekh Imam Al-Ghazali wa ala ma nawa Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani wa ala ma nawa Syekh al-Imam Jalaluddin Suyuti ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah an la taghshiyan birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al huda dalalatu ala al khair li ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih min Allah ta'ala. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala syurutus sa'yi thalathatun. Pada malam ini kita akan masuk ke bab yang berkaitan dengan syarat-syarat sa'i antara Safa dengan Marwa. Itu terdapat 3 syarat. Ini sa'i untuk haji maupun apa? Maupun untuk umrah. Syurutus sa'ya, sa'i itu adalah apa? Apa arti sa'i?
diambil dari kata sa'aya. Sa'aya itu berjalan. Karena ketika kita sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwa. Jalannya seperti apa? Mau lari terserah. Mau berenang juga boleh. Kalau bisa berenang di situ. Mau jalan biasa juga nggak masalah. Sunnahnya harwalah. Harwalah itu jalan antara lari sama apa? Jalan biasa. Nah, itu olahraganya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita di Hadramaut pun waktu masih nyantri, setiap pagi jam 7 tuh suruh olahraga. Ngiterin pesantren. Tapi lari kecil begitu, bukan lari apa? Ngebut. Lari seperti antara jalan apa? Sama lari, lari biasa. Sambil membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kurang lebih sampai 5 kali kita ngeterin pesantren. Itu wajib tiap pagi sebagai olahraga buat apa? Buat kesehatan badan kita. Begitu juga ketika sa'i antara Safa dengan Marwa, sunnahnya dengan cara yang semacam itu. Kecuali emang nggak kuat untuk berjalan, boleh pakai apa? Kursi roda. Atau berjalan cuman udah mulai lambat, sekarang udah disediakan di tengah tuh. Eskalator bisa jalan sendiri. Tinggal berdiri tapi ngelangkah juga, jangan malas juga. Walaupun bisa jalan sendiri, ngelangkah biar dapat apa? Fadilahnya. Cuman bagi orang yang nggak mampu, nah itu sehat walafiat naik itu malas. Duduk aja eskalator bisa jalan aja sendiri. Nah ini namanya apa? Tidak diperbolehkan kecuali bagi yang tidak mampu. Apa syarat untuk sa'i antara Safa dengan Marwa? Disebutkan oleh ulama kita al-ibtida'u bis Safa wal ikhtitamu bil Marwa. Syarat pertama adalah memulai sa'i itu dari Safa. Wal ikhtitam diakhiri bil Marwa, di Marwa. Safa, Marwa, 1. Marwa, Safa, 2. Bukan balik dulu ke Safa baru ke Marwa lagi 2, enggak. Jadi Safa Marwa 1, Marwa Safa 2. Safa Marwa apa? 3. Marwa Safa 4 sampai 7. Nanti ujung-ujungnya apa? Ketujuhnya mana? Di Safa atau di Marwa? Coba hitung. Di Marwa ya. Pasti ujung-ujungnya dia apa? Di Marwa terakhir. Ini disebutin oleh sebagian ulama sejarahnya itu ketika ibunya Nabi Ismail alaihissalam mencari air saat itu buat kebutuhan anaknya yang sedang kehausan, dan beliau bolak-balik antara 2 bukit, antara Safa dengan Marwa. Dia bolak-balik. Maka disitulah kita tafaulan atau mengikuti, tapi bukan nyari air, tapi sebagai ibadah ta'abbud. Kebanyakan ibadah untuk kita umat Islam itu rata-rata dicontohin oleh Nabi Ibrahim. Contoh saja, kurban. Kurban siapa yang pertama kali mulai? Nabi Ibrahim. Khitan, sunat, siapa yang pertama kali mulai? Nabi Ibrahim juga. Kok kebanyakan Nabi Ibrahim? Makanya disebut sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Dan dia punya keunggulan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cukuplah kebanggaan buat Nabi Ibrahim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunan dari Nabi Ibrahim. Itu udah kebanggaan terbesar buat dia. Kalau nggak ada lagi kebanggaan buat Nabi Ibrahim kecuali dapat apa? Dapat turunan Nabi Muhammad, itu cukup bagi dia. Ini udah dapat turunan sebaik-baiknya manusia, dapat keunggulan, dapat kelebihan, sabarnya luar biasa menghadapi umatnya, makanya beliau dapat keistimewaan. Di antaranya banyak manasik di haji itu, yang pertama ngelakuin dan nyontohin Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai tempat makam atau tempat letaknya kaki Nabi Ibrahim aja menjadi menjadi tempat buat kita sholat. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Tahu kan Ka'bah kan ada ada tempat telapak kaki Nabi Ibrahim ditutup. Nah itu disuruh jadiin musalla sama Allah. Sampai segitunya keunggulan dan keindahan dan kemuliaan Nabi Ibrahim.
Yang kedua, kaunu sa'ya sab'an fadhahabu minas safa ilal marwa marratun wa minal marwati ila safa marratun ukhra. Yang kedua, syarat sa'i adalah kaunu sa'ya sab'an. Sa'i itu wajib dilaksanakan 7 kali. 7 kali apa? Bolak-balik ya. Bukan putaran. Putaran itu tawaf ya. Fadhahabu minas safa, dimulai perjalanan itu dari safa, wa minal marwa, dan diakhiri ke marwa. Dan saya sudah sampaikan kenapa bukan dari marwa dulu baru ke safa. Saya sudah sampaikan bahwasanya Nabi SAW sudah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kita mulai dari mana nih? Waktu pertama kali apa diajarin nih? Pertama kali Nabi ngerjalanin apa? Umrah. Haji itu sekali seumur hidup. Umrah itu 4 kali Nabi. Maka dalam mazhab Syafi'i, umrah pun wajib sebagaimana haji. Haji yang sekali aja Nabi lakuin dianggap wajib fardhu ain, apalagi umrah yang 4 kali. Nah itu jadi dasar imam mazhab Syafi'i. Mazhab lain umrah nggak wajib. Hanya mazhab apa? Dalam mazhab Syafi'i diwajibkan umrah. Nabi ditanya, kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah sesuai dengan sebagaimana Allah mulai. Dan Rasul membaca ayatnya, inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa kemudian marwa. Yang disebut sama Allah pertama kali apa? Safa. Makanya kata Nabi mulai dari safa. Karena Allah nyebut safa duluan, berarti dari safa. Kemudian kaunu sa'ya ba'da tawaf, dan sa'i itu dilaksanakan syarat ketiga. Melaksanakan sa'i itu harus setelah tawaf. Tawaf apa di sini? Tawaf apa? Tawaf rukun ya. Setelah tawaf rukun baru sa'i. Kalau tawaf kedatangan apa? Ini ada khilaf juga antara ulama masalah ini. Cuman nggak boleh sa'i sebelum tawaf. Itu udah pasti datang ke situ, udah pasti pertama kali itu tawaf qudum. Habis tawaf kita sholat 2 rakaat. Habis itu baru melaksanakan yang lain. Nggak mungkin sampai ke Mekah langsung sa'i. Itu sama aja kita sholat, begitu takbir langsung sujud, ngaco, ngaur. Karena ngikutin urutan apa? Urutan yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ini syarat sa'i. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan alladzi yahrumu bisababil ihrami tis'atun. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang sudah ihram. Tahu ihram kan? Ihram itu niat melaksanakan ibadah haji atau umrah, dibarangin dengan pakai apa? Baju ihram. Apa yang diharamkan bagi orang yang sudah ihram? Kata ulama, labsul makhit, pakai pakaian yang dijahit. Ini nggak boleh. Wasarawil, dan apa? Dan pakai celana juga nggak diperbolehkan. Tapi ini kata ulama bagi laki-laki. Kalau perempuan kan seluruh badan apa? Ketutup pakai gamis. Ini sulit untuk seorang wanita pakai gamis nggak dijahit. Gimana caranya itu? Pakai lem Korea gitu. Nggak mungkin, udah pasti dijahit. Ini bagi laki-laki, makanya semuanya pakai apa? Bahan tuh, model anduk gede. Yang satu jadi sarung, yang satu apa? Buat bagian badan. Nah, di situ diikat dengan baik atau dibantu dengan apa? Dengan ikatan juga nggak masalah. Yang penting bukan apa? Bukan jahitan. Karena khawatir juga diikatnya kagak beres apa? Repot. Itu kejadian soalnya jamaah kita pergi umrah. Lagi umrah ada orang nggak tahu semangat tapi gimana gitu. Saking semangat pengen menghampiri Hajar Aswad, dia ngelompatin orang-orang sampai copot. Wallahu alam tuh gimana ceritanya tuh begitu copot, sampai diburu-buru ditutup. Nah makanya di situ ikutinlah aturan. Kalau bisa nyentuh Hajar Aswad, alhamdulillah. Nggak bisa dari jauh. Ente nyentuh Hajar Aswad bukan berarti ente mulia. Cuman bagaimana caranya ente bisa mulia di sisi Allah sehingga Hajar Aswad pun apa? Kalah mulia daripada ente.
Orang kadang-kadang kasono kepengen Hajar Aswad dipegang sampai berantem, nggak juga. Nggak perlu, dari jauh aja begini sunnah. Kalau emang nggak bisa sampai ke Hajar Aswad. Lagi pula tuh Hajar Aswad kesian, udah hitam, butek. Kenapa itu? Karena dosa orang-orang yang menciumnya. Itu batu sudah diteliti sama ilmuwan-ilmuwan barat, ternyata bukan batu dari bumi itu. Dianggap meteor, cari tahu bukan meteor juga ini. Ini bukan batu berasal dari apa? Dari bumi sama sekali. Itu orang barat bilang. Nah, makanya itu kan di agama kita, itu batu berasal dari mana? Dari surga. Asalnya itu putih, bercahaya. Menjadi gelap hitam orang-orang yang menciumnya. Berdosa, banyak yang cium berapa juta, berapa miliar orang. Sampai sekarang menjadi apa? Menjadi kehitaman. Maka itulah tanda manusia kalau semakin banyak dosa, hatinya hitam. Yang secara zahir kita nggak tahu hatinya hitam apa kagak. Secara batin, Allah itu dan para malaikat tahu Anda nggak bercahaya. Seperti setiap tengah malam kan malaikat turun ke bumi. Dan dia menghampiri rumah-rumah yang sedang terang benderang. Bukan karena lampunya wati gede. Malaikat nggak pernah ngelihat rumah itu karena lampu. Kita ngelihat rumah karena lampu. Malaikat nggak. Rumah sebanyak apapun lampunya, kalau nggak diisi dengan qiraatul Quran, tuh rumah gelap tetap. Malaikat itu tahu rumah-rumah yang terang tuh sedang apa? Orang yang sedang apa? Di dalamnya sedang tahajud baca Quran. Dia langsung masuk ke tuh rumah. Dan diikutin dan diistighfarin buat orang dan dinaik apa? Ke langit dibawa amal tuh orang. Di situ juga sama dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad semakin hitam karena dosa kita. Nah, diri kita pun bisa gelap gulita di mata malaikat. Walaupun kulit kita apa? Putih. Maka jangan sampai hati kita ini gersang dengan dosa. Emang nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Bohong kalau ada. Semua orang pasti berbuat dosa. Sekelas ulama bisa. Minimal ulama-ulama itu berbuat dosa kecil. Nggak bisa luput dari khilaf. Kita manusia. Kullun nas khata. Setiap orang yang ada sebutan manusianya, kata Nabi, pasti berbuat salah. Dan setiap manusia yang berbuat salah, yang paling baik di antara mereka mengakui kesalahannya. Bukan berbuat salah, sombong lagi. Nah itu bahaya. Atau terkadang bukan dia berbuat salah, tapi dia senang dengan apa? Perkara-perkara yang salah. Contoh, yang sering Anda sampaikan juga. Dia beli kaos tahanan. Dipakai. Dia nggak pernah masuk penjara, cuma dipakai biar apa? Gagah-gagahan. Biar orang tahu dia pernah apa? Di penjara. Padahal beli, nyablon sendiri. Lah kok bangga dengan dosa? Lah kalau ditangkap ya karena ente amar ma'ruf nahi munkar beda ya. Rata-rata orang awam ditangkap berbuat apa? Kriminal, dia bangga. Atau botol minuman keras dijadiin pajangan. Mentang-mentang minuman keras jutaan, cuma dipajang doang. Biar seolah-olah orang kalau lihat pernah beli dia. Lah kok bangga dengan dosa? Nah itu bahaya. Kalau ente mau bangga dengan pahala tapi di akhirat, bukan di dunia. Bangga dengan pahala aja di dunia dihapus sama Allah pahalanya. Apalagi bangga dengan apa? Dengan dosa. Kemudian yang diharamkan juga bagi orang yang sudah ihram, taghtiyatur ra'si minar rajuli. Menutup kepala bagi laki-laki. Ini diharamkan juga dan dilarang. Wal wajha minal mar'ati, dan wajah bagi seorang perempuan. Perempuan tetap pakai kerudung atau nutupin rambut. Cuman laki nggak boleh. Karena dikhawatirkan ada satu itu perintah, kedua dikhawatirkan ada rambut yang copot. Kalau sudah ihram ada rambut yang copot, bukan pada saat mencukur, kan ada mencukur juga. Ini di luar waktu itu, ente kena bayar dam. Kalau copot itu 10 rambut, berasa tuh 10 ekor. Maka di situ dilarang untuk nutup kepala. Kalau perempuan emang wajib, mau dia haji mau kagak, nutup kepala hukumnya wajib untuk nutupin rambutnya. Itu bukan sesuatu untuk mengekang seorang wanita. Itu adalah kehormatan bagi seorang perempuan. Dulu sebelum Islam datang, perempuan itu maaf, ente boleh baca sejarah kalau nggak percaya.
Google ini kan udah jadi mbah nih. Cuman bukan urusan agama, ini cuman sejarah. Baca sejarah sebelum Islam datang, perempuan itu seperti apa sih? Di Cina itu seorang raja bisa punya bini 2000. 2000 perempuan bininya. Sepele perempuan zaman dulu. Di Eropa itu sampai apa bahasa, kalau bahasa kita nih kayak Mahkamah Agung. Dulu kan nggak tahu namanya apa. Mereka itu bikin rapat khusus hanya ngebahas seorang perempuan, tentang perempuan. Jadi mereka itu ngambil kesimpulan perempuan itu pada dasarnya bukan turunan kita. Dia itu turunan dari binatang. Cuman dibentuk jadi kayak manusia. Sampai segitunya kehinaan perempuan zaman dulu. Islam datang diangkat. Ini orang-orang bodoh nih bilang Islam ngekeng. Islam datang ngangkat perempuan. Dulu orang kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tahu bini brojol nih? Ya perempuan, kubur. Hidup-hidup dikubur. Jangan nanti sampai segitunya. Kenapa? Malu karena anaknya udah pasti apa? Maaf, besarnya itu rata-rata jadi pelacur. Saking nggak ada harganya. Laki-laki bagi mereka apa? Berharga. Maka di situ Islam datang. Nabi bawa agama dan manusia dikasih akal untuk berpikir dengan jernih. Perempuan boleh kita lihat hanya wajah, telapak tangan. Itu pun kalau kita mau nikahin. Udah nggak jadi nikahin, nggak boleh lihat lagi. Dia itu aurat seluruh badan. Kenapa? Karena harus dihormatin seorang wanita. Itu semua datangnya dari Nabi Muhammad dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama sebelum Nabi Muhammad pun emang memuliakan perempuan. Cuman di sedikit demi sedikit oleh musuh-musuh Allah, seperti halnya Nabi Musa. Nabi Musa itu laki dibantai, perempuan semakin banyak. Setiap ada ngelahirin laki, bantai. Di zaman Nabi Isa, perempuan apa? Semakin banyak, laki masih sedikit. Sama kayak zaman Nabi Muhammad sekarang. Perempuan semakin banyak jumlahnya, laki semakin sedikit. Bahkan sebelum terjadi kiamat, kata Nabi dalam Sahih Bukhari, nanti akan ada perbandingan angka 50 perempuan banding 1 laki. 50 banding 1. Berarti kalau ente nikah 1, 49 orang nganggur. Itu bukan urusan ente sih emang ya. Cuman maksudnya di sini ente bisa bayangin segitunya, dan nanti akan terjadi saling membunuh perempuan hanya ngerebutin laki. Bunuh-bunuhan ngerebutin laki, karena laki udah limited edition udah. Semakin jarang. Stoknya semakin kurang. Stok kalau kurang apa? Harganya mahal. Ya begitulah, makanya jangan bodoh jadi laki. Putus sama perempuan, dekat sama perempuan kagak jadi, ya sampai kurus kering sampai mati. Mikirin 50 banding 1. Makanya di situ jadilah laki-laki. Carilah wanita yang solehah supaya dapat anak yang soleh dan solehah. Amal mar'atu fala tastur wajhiha, adapun perempuan dilarang untuk menutup wajahnya. Kemudian yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang sudah ihram, halqu sya'ri. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang sudah ihram adalah halqu sya'ar, nyukur rambut. Lah kan ada nanti. Nah, itu nanti ada rukunnya tuh. Nanti ketika sudah masuk ke rukunnya itu beda. Nanti ada cukur rambut. Cuman itu begitu baru ihram nggak boleh nyukur. Nggak boleh nyukur rambut. Rambut nggak boleh diapa-apain. Lah cukur wala botak. Nanti begitu waktunya sudah masuk ketika rukun haji maupun umrah, kan ada apa? Rukun-rukun yang kita lakuin dulu kan. Ada beberapa rukun baru nanti apa? Ada cukur rambutnya. Selain itu nggak boleh. Nggak boleh nyukur rambut. Sama halnya juga ketika kita mau kurban. Kemarin kan kita kurban. Dari awal Dzulhijjah itu bagi orang yang mau kurban disunnahkan, bukan diwajibkan, untuk tidak motong rambut maupun kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Dari sejak kapan? Dari awal Dzulhijjah. Dari 10 hari itu nggak boleh motong rambut dan kuku. Bukan nggak boleh, disunnahkan, dianjurkan.
Untuk apa? Supaya begitu kita punya korban dipotong, darah begitu keluar pas disembelih, seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki dapat pengampunan dosa. Nah, ketika rambut atau kuku dipotong duluan, pas nyembelih korban, itu yang kepotong duluan apa? Nggak dapat, karena udah bisa dari badan kita. Makanya alangkah baiknya jangan dipisahin dulu dari badan. Udah kelar dipotong, baru apa? Boleh nyukur rambut dan potong kuku. Kemudian yang keempat, taqlimul adhafir. Dan haram bagi orang yang sudah ihram taqlimul adhafir, yaitu motong kuku. Ini juga dilarang. Nah, kukuannya udah panjang gimana? Makanya dari awal mau berangkat potong. Lu di rumah kuku masih dipelihara, sampai sono baru bingung, kok kukuannya panjang begini? Disitulah makanya kalau kita mau ke tempat ibadah, dari awal dipikirkan, mau rambut kita banyak ngacak, ente mau cukur aja dulu sebelum ihram. Gunting kuku sebelum apa? Sebelum ihram, jangan sampai sono baru bingung. Kuku satu kelingking atau apa? Jempol Masya Allah panjangnya, sampai sono ditegur sama orang Arab sono. Setan, bingung itu. Waduh, dikatain setan gue nih. Mau potong belum waktunya. Itu lagi ihram kagak boleh motong apa? Kagak boleh motong kuku, makanya dari sebelumnya dipotong. Kan ada orang emang biasa tuh, piara apa? Kelingking, kukunya panjang. Katanya sih buat nyongkel, atau nyongkel apa gitu juga bingung. Nyongkel upil kali juga. Sunnahnya itu dipotong semua. Kenapa? Karena di situ tempat tabiyutus syaitan. Setan nginep di bawah kuku kita. Semakin panjang, dia semakin punya apa? Tempat tidur yang ajib. Itu biar setan di tangan tuh. Sabrak-abrak di tangan. Makanya potong aja. Terus kan, semua saya butuh. Saya ini servis apa? Suka servis apa? AC, tukang servis AC atau HP. Makanya saya piara. Ya sekarang kan banyak alat tuh deh. Apa yang kagak ada? Dari Cina semuanya udah ada. Alat yang aneh-aneh nggak pernah dipikirin ada, dibikin sama mereka. Jadi nggak ada alasan untuk tidak motong apa? Tidak motong kuku. Cuman bukan waktunya ihram. Kemudian at-tatayyub juga wangi-wangian dilarang. Pakai wangi-wangian ketika ihram dia larang. Terus gimana? Bau dong badan. Kalau hanya sabun biasa buat mandi boleh. Pakai wangi-wangian nggak boleh. Sama halnya ketika kita lagi puasa Ramadan. Di puasa Ramadan itu siang hari itu sebenarnya apa? Dimakruhkan untuk pakai wangi-wangian. Makruh. Kecuali pas sholat Jumatnya aja. Loh ngapain nama makruh? Karena biar orang tahu ente ibadah. Dengan pakai wangi-wangian, dia khawatirkan tujuan ente ngilangin bau mulut. Nggak usah, udah. Emang orang kalau puasa pasti apa? Bau mulutnya. Emang disiapin Nabi Muhammad? Puasa nggak puasa, mulutnya apa? Wangi lah. Kita bau jingong udah pasti itu. Ya sabar emang begitu. Kita ngomong sama orang, bau mulutnya itu kayak mulut dia kagak bau. Suruh puasa juga bau. Bau itu manusia gitu. Nggak usah dihilangin bau mulut karena atyabu indallah min rihil misik. Lebih wangi di sisi Allah daripada apa? Kesturi. Bau mulutnya orang yang sedang puasa. Begitu juga diharamkan bagi orang yang sudah ihram adalah qatlu saydil barri. Memburu haiwan yang hidup di darat. Memburu di mana? Di sono di Mekah. Di Mekah memburu. Kan sono kan ada apa? Ada rusa. Rusa banyak di sono. Ada biawak padang pasir. Nah ini nggak boleh memburu yang lagi ihram. Nanti kena bayar dam. Sama sekali. Cuman kalau laut, laut boleh ya. Yang darat. Karena kalau laut susah di Makkah kagak ada apa? Laut di mana laut? Di Jeddah. Dan itu jauh dari mana? Dari Makkah. Itu nggak mungkin udah di Makkah ihram, gua ke Jeddah dulu mau mancing. Lah itu kan mau ibadah kagak mungkin. Di Makkah ente iseng-iseng, memburu nggak boleh sama sekali. Memburu apa? Binatang yang hidup di darat dilarang kalau sudah ihram. Di sana itu rusa banyak. Hyena juga banyak. Cuman kan orang sono kan apa aja dimakan, hyena juga ditelan sama dia. Dengan dasar sebenarnya sih yang ngebolehin seluruh binatang itu dimakan kecuali babi, mazhab Maliki. Cuman meskipun demikian, nggak ada orang mazhab Maliki yang makan binatang aneh.
Cuman secara hukum aja, dia ngambil hukum, secara syariat, dalilnya dia begitu, cuman dia nggak ngelakuin. Makanya ulama-ulama besar mazhab Maliki ditanya, di mazhab antum kan makan anjing boleh, cuma makruh. Iya, kenapa nggak makan? Masih banyak makanan yang enak, kenapa harus makan anjing? Gitu bahasanya. Nah, cuman orang-orang sono, ini orang Arab, nah itulah orang Arab. Kalau sudah aneh-aneh bener. Makanya Allah SWT berfirman, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Kalau sudah kafir, kafir banget. Kalau udah munafik, munafik banget. Kalau udah beriman, Masya Allah deh. Jadi tanya, lihat sahabat gimana. Begitu mereka beriman, itu bisa ngalahin mereka? Nggak bisa. Berjuang, nyawanya dikasih, harta dikasih, mau balik, nggak balik, walaupun udah jadi jenazah, nggak mikirin bina anaknya. Udah beriman tuh. Kalau orang Arab udah beriman begitu. Karena kalau udah kafir, kafirnya kebangetan. Kalau munafik, munafiknya kebangetan. Makanya sampai haina aja deh. Dimakan juga udah kayak kambing. Disembelih. Nah, mungkin di YouTube ada yang terbuka di YouTube. Orang Arab makan haina. Disembelih kayak kambing. Itu bingung, masih ada kambing banyak di sana. Masih ada rusa ya. Cuman itulah mereka. Tiba-tiba nanti ikut memburu, dilarang ketika ihram. Kemudian yang ketujuh yang diharamkan bagi orang yang sudah ihram adalah akdun nikah, akad nikah. Kok bisa akad nikah lagi ihram? Kan bisa perwakilan. Ente lagi di sono, nelfon ke Indonesia. Pak, udah nikahin sama si fulana. Bapak jadi apa? Wakilnya. Untuk menikahkan saya dengan fulana. Tetap nggak boleh, walaupun bukan langsung. Walaupun dengan perwakilan. Nggak boleh sama sekali. Lagi ihram dilarang untuk akdun nikah, akad nikah dilarang. Tapi emang bisa begitu? Bisa. Banyak teman-teman kita di Hadramut dinikahin sama orang tuanya di sini sebagai perwakilan, dibalik dari Hadramut tuh jadi bininya. Memang agak aneh juga sih, agak aneh kelihatannya. Balik tuh bini itu tuh. Padahal kita nggak akad ngapain, udah apa? Udah diwakilin. Emang sah, cuman agak aneh aja. Kayaknya lebih enak apa? Langsung gitu ya. Cuman bagi orang yang pemalu, dia alhamdulillah tuh. Daripada gua ngakad diwakilin di sana dah. Boleh, cuman nggak boleh kalau ihram. Begitu juga yang ke-8 yang diharamkan bagi orang sudah ihram adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri. Kalau sudah ihram udah jaga-jaga deh. Anak berangkat sama bini, udah pisah deh. Bini sama kelompok apa? Yang perempuan, ente sama laki. Ihram udah kelar, ente sudah tahallul, apalagi tahallul yang kedua, udah satu kamar lagi sama bini, terserah deh. Sampai tahu ada niat kepengen dapat apa? Anak turunan soleh-solehah mumpung di tempat apa? Suci, cuman bukan lagi ihram. Lagi ihram sih bisa apa? Kebablasan. Mau lagi ihram ke hotelnya enak. Kasurnya beda sama di Indonesia kasurnya. Tawakal deh. Yang ada hancur deh ihramnya. Maka di situ disuruh apa? Disuruh pisah. Makanya kan orang berangkat haji umrah kan walaupun suami istri, biasanya kalau yang perempuan di kelompok perempuan, yang laki di kelompok laki. Kenapa? Untuk menghindari ini juga. Terjadi hubungan ketika ihram. Kemudian yang terakhir yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram adalah al-mubasyaratu bisyahwatin. Menyentuh istri dengan syahwat. Ini khilaf antara ulama. Ada pembahasannya panjang ini. Menyentuh istri dengan syahwat lagi ihram dilarang juga. Kenapa dilarang? Dia khawatirkan apa? Kebablasan. Itu aja dikhawatirkan ya. Makanya kenapa orang ketika haid dilarang untuk didekatin seorang istri. Dideketin nggak boleh sama sekali. Kenapa nggak boleh? Satu lagi haid. Haid itu secara medis memang diteliti kalau lagi haid melakukan hubungan suami istri itu penyakitnya macam-macam. Bukan hanya buat si perempuan tapi buat siapa? Buat si laki. Makanya disuruh hindarin. Kedua, kalaupun mau mubasyarah, ibaratnya kita mau tetap apa? Deketin istri bagi orang yang bisa nahan diri. Kalau nggak bisa nahan diri lagi haid ini bisa sikat juga tetap. Namanya laki. Laki udah kalau ngaung udah susah deh. Lah gue lagi haid, bersihin dulu bentar, sana bersihin. Nah, itu mau bilang apa? Akhir kejadian bini itu sakit, itu juga sakit. Makanya seperti di bulan puasa. Di bulan puasa kata Siti Aisyah, Rasul suka apa?
mendatangi Siti Aisyah, mencium jidat Siti Aisyah, mencium pipinya. Lah terus kita boleh gak? Kata Siti Aisyah, man yamlaku minkum ribahu mithla Rasulillah. Siapa di antara kamu bisa nahan nafsu seperti Rasul? Jadi jangan macam-macam deh. Akhirnya Imam Syafi'i pernah datangin sama orang tua. Wahai Imam, saya kalau cium istri saya lagi puasa Ramadan boleh gak? Boleh. Datang lagi anak muda. Wahai Imam, saya boleh dong cium istri saya kalau lagi puasa? Kagak. Bingung orang, ini boleh nih kagak? Ditanya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, ini udah aki-aki. Dia nyium juga nyium sayang gitu. Kalau ini, nyium mau nyosor. Makanya dilarang Imam Syafi'i. Ya. Dia khawatirkan apa? Kebablasan. Ya. Ini yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Sampai dia tahallul. Nanti ada tahallul tuh. Tahallul pertama. Begitu kelar tahallul pertama, dia boleh pakai pakaian yang apa? Yang ada jahitannya. Boleh pakai minyak wangi. Nikah belum. Jima belum. Tahallul kedua baru apa? Baru dibolehin. Itu ada tahapannya. Apa maksud tahallul? Nanti kalau ente haji umrah paham. Itu kalau berangkat haji dan umrah nanti dikasih tahu tuh makaitnya tuh. Itu sudah boleh tahallul, pakai gamis, pakai sarung, udah boleh. Itu berarti udah bebas gitu. Separuh apa? Separuh bebas. Tahallul kedua udah benar-benar apa? Udah benar-benar bebas. Ya. Itu tahallul dengan mengerjakan rukun-rukun haji. Ada beberapa rukun dikerjain, ente tahallul pertama. Rukun yang sisa dikerjain, ente tahallul yang kedua. Arti tahallul apa? Tahallul itu arti halal. Yang sebelum dilarang jadi apa? Jadi halal. Ya. Ya khair wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya kita masuk kepada hukum tarku ruknin min arkanul hajj, hukum tarkul wajib, dan makan dzabhul hadi. Tinggal 3 lagi nih. Nanti kita bahas sekaligus di pertemuan yang akan datang. Hukum meninggalkan rukun di antara rukun haji. Hukum meninggalkan wajib di antara wajib haji. Dan di manakah kita motong dam bagi orang yang diwajibkan apa? Yang diwajibkan dam. InsyaAllah dibahas di pertemuan akan datang. Berikutnya langsung kita nanti masuk ke bab yang beda, yaitu yang berkaitan dengan jual beli. Ini sangat penting untuk kita pelajarin, meskipun di sini emang nggak mendalam, cuman inti-intinya perlu kita apa? Perlu kita tahu ya. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم حق الفاتحة بسر الفاتحة وكرمة الفاتحة فرج الهم وكشف الغم يا من لا يغفر يغفر الحمد فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إدادة الصحبي والحمد للإله والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.